الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, faqihun fi zamanihi, ahli fiqih di zamannya, pendiri salah satu daripada madhab fiqih Islam yang 4, yaitu madhab Al-Hambali. Satu ketika beliau melakukan satu perjalanan li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika matahari terbenam, malam tiba, sampailah Imam Ahmad di satu perkampungan, di satu dusun yang beliau tidak mengenal dusun tersebut, dan orang kampung dan dusun tersebut pun tidak mengenal beliau. Maka beliau melaksanakan solat maghrib dan juga isya berjamaah di masjid kampung tersebut. Selepas solat, maka Imam Ahmad ingin istirahat untuk melepas lelah. Maka beliau pun merebahkan diri beliau di masjid tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki petugas masjid yang mengusir beliau. "Wahai bapak tua, keluarlah kamu dari masjid ini." Imam Ahmad minta izin untuk sembari beristirahat, untuk melepaskan lelah. Walaupun tidak di dalam masjid, namun beliau ingin minta izin di teras masjid saja. Namun ternyata petugas tersebut tetap tidak mengizinkan Imam Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jauh dari tempat beliau ada seorang laki-laki yang juga jamaah masjid tersebut. Ia perhatikan pembicaraan antara Imam Ahmad dengan petugas tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka laki-laki tersebut mendekati Imam Ahmad. "Wahai bapak, wahai tuan, sudilah kiranya saya memberikan tempat saya untuk menginap untuk bapak di malam hari ini." Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berterima kasih kepada laki-laki tersebut, dan beliau pun ke rumah laki-laki tersebut. Beliau pun ketika sampai di rumah laki-laki tersebut merebahkan diri beliau karena kelelahan dalam perjalanan panjang. Ketika beliau sedang istirahat, sayup-sayup beliau terdengar
mendengar suara sang laki-laki pemilik rumah tersebut, yang tidak lain adalah Al-Khabbaz, seorang tukang roti yang membuat roti. Dia mengucapkan lafaz kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap kali dia melakukan aktivitas pekerjaannya, dia mengucapkan kalimat istighfar tersebut. Maka apa yang diucapkan oleh laki-laki pemilik rumah tersebut membuat terkesima sang Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka beliau pun terbangun dari pembaringan beliau dan mendekati laki-laki tersebut. Wahai tuan, wahai bapak, kata Imam Ahmad, berapa lamakah engkau sudah mengamalkan istighfarmu tersebut? Hal laka min thamaratin min istighfarika? Apakah engkau mendapatkan buah? Apakah engkau mendapatkan faidah dari istighfar yang kau ucapkan tersebut? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tersebut menjawab, "Ya. Ma da'awtu da'watan illa istajabaha Allah." Tidaklah aku berdoa, tidaklah aku meminta satu permintaan kepada Allah kecuali Allah mengabulkan permintaanku tersebut. Subhanallah. Illa da'watun wahidah, kecuali satu doa yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala bertanya kemudian, penasaran, wahai bapak, ma hiya da'wah? Doa apakah tersebut yang kau minta? Inni da'awtullaha an yuriyani al-imam Ahmad ibn Hanbal. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukanku Imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ahmad ibn Hanbal, wallahi inni qad jurirtu ilaika jurran. Sungguh demi Allah, aku seakan-akan, kata Imam Ahmad, aku seakan-akan ditarik oleh doamu tersebut. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-istighfar. Inilah kalimat astaghfirullah yang luar biasa. Pernah satu ketika syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa yang ia keluhkan? Syaka ilaihi qillatal matar. Ia mengeluhkan, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya hujan tidak turun. Maka apa kata beliau? Qala lahu astaghfirillah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, beristighfarlah kamu kepada Allah. Wa syaka akhar ilaihi adam al-injabi faqala lahu astaghfirillah. Ada laki-laki yang lain datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengadukan, ya Hasan Al-Basri, wahai syekh kami, sesungguhnya saya sudah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak diberikan dzurriyyat, keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Imam Hasan Al-Basri, faqala lahu astaghfirillah. Ia berkata kepada laki-laki tersebut, istighfarlah engkau kepada Allah. Faqala akhar fashaka ilaihi al-faqra. Maka datanglah orang lain lagi mengadukan, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya kesulitan ekonomi, saya fakir, tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhanku. Faqala lahu astaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu hal laka illa al-istighfar ya Al-Hasan Al-Basri. Maka dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai guru kami, kenapa setiap kali ada orang datang mengeluhkan sesuatu kepada engkau, engkau ucapkan istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah? Apakah engkau tidak ada amalan yang lain selain itu, wahai guru kami? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wa qala Allah ta'ala hakiyan an Nuhin alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan
kepada kalian, wahai kaumku, kata Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama a'alaikum midrara, niscaya ketika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Allah akan menganugerahkan kepada kalian anak. Allah akan menganugerahkan, membukakan, meluaskan rezeki kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin, dan kebun-kebun kalian akan lebat. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki tahanan politik, dia divonis penjara sekian lama tahunnya, sangat lama sekali. Kemudian laki-laki tersebut teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa yang dalam kehidupannya melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja, setiap kegalauan hidupnya solusi, wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan menjadikannya setiap kesulitan hidupnya jalan keluar, wa rizquhu min haitsu la yahtasibu, dan rizkinya akan diberikan oleh Allah dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka ketika ia mengamalkan istighfar tersebut, ketika ia membaca senantiasa beristighfar di dalam penjara tersebut, tidak sampai 2 bulan, maka datanglah sipir penjara mengatakan bahwa Anda sekarang bebas. Subhanallah. Seorang laki-laki datang ke masjid di luar waktu sholat. Dia menangis, wajahnya muram, wajahnya galau, pusing. Maka seorang bapak tua yang kebetulan ada di masjid tersebut melihat laki-laki tersebut. Maka bapak tua tersebut mendekati laki-laki tersebut, wahai anak, wahai fulan, aku melihat wajahmu galau, wajahmu pusing, kamu memikirkan sesuatu. Maka laki-laki tersebut mengatakan, iya wahai bapak, sesungguhnya saya sudah bertahun-tahun berumah tangga, namun sampai sekarang belum diberikan anak. Saya sudah kesana kemari, ke dokter kesana kemari, namun dokter memvonis kami berdua, saya dan istri saya mandul. Subhanallah. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka sang bapak mengatakan, wahai anak, maukah aku berikan satu hal yang jika engkau amalkan, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki. Maka sang bapak tersebut mengatakan, engkau bangunlah 1 jam sebelum waktu subuh. Bangunlah kamu dari tidurmu 1 jam sebelum subuh. Bagilah setengah jam untuk melaksanakan sholat malam, dan setengah jam kemudian untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki tersebut pulang ke rumahnya, dia ceritakan kepada istrinya apa yang ia dapatkan di masjid tersebut. Maka mereka pun mengamalkan apa yang dikatakan oleh sang laki-laki tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 15 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada keluarga tersebut, sang istri ternyata hamil. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah jalan keluar, inilah makhraj, inilah faraja, inilah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang mau meminta ampun, yang mau mengetuk pintu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kita kepada Allah, tawaduklah kita di hadapan yang maha kuasa. Jangan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali virus corona datang ke Indonesia sampai sekarang, tidak ada narasi dari para penguasa ataupun para pengemban pemangku negeri ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disampaikan adalah, mari kita lawan corona, kita bersatu melawan corona. Apa yang bersatu melawan corona? Siapa kamu wahai manusia?
Apakah ketika tsunami datang kita lawan tsunami? Enggak bisa. Kita tidak akan mampu melawan tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sesuatu, mentakdirkan sesuatu, tidak akan mampu kita melawannya. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita dan lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu hai Allah, Rabb semesta alam, penguasa semesta alam. Kita baca setiap hari, tapi kita tidak mengerti substansi daripada ayat ini. Kenapa orang terus mengurus bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalannya yang lurus dan segera mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء نقمتك وتحول عافيتك وتزول نعمتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.